Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat Tuhan GPDI Jalan Garuda 204 Langgu, kembali lagi sore hari ini, Jumat 17 April 2020, sesuai jadwal ibadah adalah merupakan ibadah doa dan renungan PA kita. Untuk itu, Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, mari bersama-sama di rumah Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita ada di dalam ibadah doa, dalam perenungan, dalam pembelajaran kita lagi pada sore hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari bersama-sama berkumpul bersama keluarga, mendengarkan, belajar kembali dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apalagi menghadapi hari-hari ini, kita terus banyak belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Banyak belajar, terus melihat apa yang Tuhan mau, kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sebagai perenungan dan pembelajaran dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Amsal 17 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalimat yang pertama, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di dalam salinan bahasa Inggris versi The Amplified Bible, bahasa Inggris The Amplified Bible berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur dan pikiran yang ceria memberikan kesembuhan. Saya ulangi, hati yang gembira adalah obat yang manjur dan pikiran yang ceria memberikan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang kasih Tuhan, hati yang gembira dan pikiran yang ceria, pikiran yang positif, ternyata bisa menjadi obat yang manjur, dapat menyembuhkan segala penyakit apapun. Puji Tuhan, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah persoalan yang membuat hati menjadi sedih, hati menjadi tidak tenang, tidak ada rasa senang. Tetapi haleluya, mari Bapak Ibu sekalian, ya, kita akan tetap pegang firman Allah. Hati yang gembira dan pikiran yang ceria, pikiran yang positif, pikiran yang tidak larut dengan masalah persoalan, pikiran yang tidak terbawa dengan masalah persoalan. Sekalipun kita harus menghadapinya, sekalipun kita harus mengalaminya, tapi tetap memandang kepada Tuhan, tetap melihat kepada kebesaran Tuhan. Puji Tuhan. Karena itulah Paulus menasihati kepada jemaat yang ada di Filipi. Saya ingin ambil ayat ini di dalam Filipi pasalnya yang keempat. Suratan Filipi pasalnya yang keempat. Saya hubungkan dengan apa yang Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 2 kali diulangi dalam satu ayat ini. Bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa, berarti tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Keadaan, situasi, kondisi apapun tetap bersukacita. Bukan hanya dalam keadaan yang senang lalu kita bersukacita, bergembira, pikiran ceria. Dalam keadaan yang sukar, yang sulit seperti hari-hari ini, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Mengapa kita harus bersukacita? Haleluya. Mengapa kita harus bersukacita senantiasa? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dengan bersukacita, dengan kita bergembira, bersukacita, keadaan hati akan tetap terjaga dengan baik. Keadaan hati tetap terjaga dengan baik, sehingga
pikiran dan perkataan pun turut terjaga dengan baik. Pikiran dan perkataan turut. Yesus berkata dalam Matius 12 ayat yang ke-34, kalimat terakhir, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi kalau hati ini senang, gembira, bersukacita, maka yang terucap itu keadaan yang senang, keadaan yang gembira. Ya, jadi sekali lagi saudara, di dalam apa yang Sulaiman katakan, hati yang gembira adalah obat dan pikiran yang ceria memberikan kesembuhan. Dan Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Haleluya. Kiranya itu akan menjadi bagian dalam hidup beriman kita kepada Tuhan. Senantiasa dalam segala keadaan, kondisi dan situasi apapun, senantiasa. Ya, berarti dalam segala sikon apapun kita harus tetap bersukacita. Hari-hari ini kita masih diperhadapkan dengan situasi dan keadaan yang sangat susah, sulit, sukar, mencekam. Mari bersukacita, bergembira karena mengalami hal-hal yang menyenangkan itu adalah wajar. Bersukacita karena mengalami hal yang menyenangkan wajar. Tetapi bagaimana kalau menghadapi situasi yang sebaliknya? Apakah kita masih tetap bersukacita? Masih tetap bersukacita? Sebagai orang beriman kepada Tuhan, pada Yesus, mari kita tetap memiliki hati yang bersukacita dalam kondisi apapun. Puji Tuhan. Pada umumnya hati yang bersukacita, gembira dan senang di dalam Tuhan, ya, saudara, maka akan membuat daya tahan dan kekebalan tubuh menjadi meningkat. Ini, perhatikan. Hati yang bersukacita, gembira dan senang di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan ya tidak tahu. Tapi di dalam Tuhan, saudara akan melihat daya tahan tubuh, kekebalan tubuh akan menjadi meningkat. Tapi sebaliknya, jika hati itu sedih, susah, khawatir, cemas, bimbang, bahkan takut, akan membuat daya tahan tubuh, kekebalan tubuh itu menurun. Daya tahan tubuh, kekebalan tubuh akan menurun. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-15, Amsal Sulaiman pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Nah, hati yang gembira mukanya ceria, seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kepedihan hati mematahkan semangat. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara jemaat, hadapilah semuanya bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Dengan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Itulah obat yang paling manjur dalam segala keadaan. Haleluya. Ya, kita susah, kita bimbang, kita ragu, kita takut, kita lemah, bahkan sakit pun. Haleluya. Bersukacita dalam Tuhan adalah obat yang manjur. Puji Tuhan. Lalu dengan cara yang bagaimana? Dengan cara yang bagaimana? Saudara-saudara, biasanya dalam kehidupan sehari-hari secara umum, saudara, orang yang lagi susah, yang lagi sedih, saudara, salah satu cara yang seringkali dilakukan secara umum adalah menjaga hati agar tetap bergembira, bersukacita, adalah dengan mendengarkan musik atau dia bersenandung, bernyanyi. Ya, hati yang sedih susah biasanya kalau coba dia menyanyi, ya akan sedikit menghilangkan. Nah, kita lihat bagaimana pemazmur telah mengajarkan kepada kita. Pemazmur telah mengajarkan kepada kita. Dalam Mazmur 34 ayat yang kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Perhatikan. Pada segala waktu, menunjukkan segala keadaan, kondisi, situasi, segala waktu menyanyi, memuji Tuhan. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ada di dalam mulut kita. Menyanyi saja, puji Tuhan. Mazmur 119 ayat 164, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. 7 kali dalam sehari, bayangkan saudara. Ya, jadi tiap saat, tiap waktu, bahkan tiap detik menyanyi. Haleluya, puji Tuhan, membuat hati bersukacita.
dan semua permasalahan-persoalan akan hilang. Puji Tuhan. Pemazmur banyak mengajak kita untuk memberikan pujian kepada Tuhan, untuk kita selalu menyanyi, ya. Dalam salah satu ayatnya juga dikatakan, mulutku penuh dengan puji-pujian sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang waktu memuji Tuhan. Ya, mulutku penuh dengan puji-pujian. Haleluya. Tuhan memberkati dengan renungan pembelajaran sore hari ini. Puji Tuhan, tetap ada dalam Tuhan, tetap bersuka cita, tetap memuji, memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, saya rindu nyanyi satu nyanyian yang berkata, aku hendak menyanyi bagi Tuhan, aku hendak bermazmur bagi Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu selamaku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku dengungkan setiap waktu. Nyanyian pujian pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Bapa surga, dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan perenungan pembelajaran firman-Mu pada sore hari ini sesuai dengan jadwal ibadah kami setiap Jumat. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan GPDI Jalan Garuda 204 Langgu dalam mengikuti ibadah doa perenungan setiap Jumat. Walaupun mereka berada di rumah masing-masing, Tuhan sudah menetapkan kebenaran firman-Mu, meneguhkan, memeteraikannya. Sekalipun menghadapi masalah persoalan apapun, hati ini tetap bergembira, hati ini ada sukacita, pikiran ini ceria, pikiran ini positif. Dan disitulah pertolongan Tuhan, kuasa dan mujizat Tuhan. Disitulah merupakan obat yang paling manjur, haleluya,
ajar kami, dari lidah bibir mulut kami selalu ada pujian kepada Tuhan. Tiap waktu, tiap saat, kondisi situasi apapun, kami memuji, kami memuji, kami menyanyi. Haleluya! Hati yang gembira, pikiran yang ceria adalah obat yang paling manjur. Tuhan memberkati dan meteraikan itu dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Tutup ibadah doa perenungan PA pada sore hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua kita berkata amin.